kita mau katakan sujud di altarnya Tuhan. Kita mau bawa kehidupan kita mau menyerahkan kehidupan kita di bawah sujud di altarnya. Berkatilah kami semua Bapa. Kiranya hari ini berkat Tuhan memberkati kami sehingga kami pulang dengan kekuatan dan kesehatan. Inilah doa kami Bapa, berkati kami semua yang melayani-Mu. Kami tabiskan dan kami alaskan ibadah kesempatan kami hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap tinggal berdiri saudara sekalian. Saudara dari ini kita akan bacakan pengakuan iman bersama-sama. Poin yang pertama di ayat 11. Pengakuan iman pada keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa berbagai kisah adalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, memelihara, dan memerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam dirinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia lainnya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, dapat dalam rangka perintah Allah. Mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali baginya, dan oleh karena itu patut kena
Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, maka kita akan melaksanakan pentabisan atau penerimaan prajurit dewasa. Yang hari ini kita akan menabiskan Bapak Yuli menjadi prajurit dewasa dalam gereja Bala Keselamatan. Nah, sebelum kita melaksanakan pentabisan ini, saudara-saudara sekalian, penting bagi kita untuk memahami dan mengerti apa yang disebut dengan pentabisan atau penabisan. Maka saudara-saudara, saya dapat katakan bahwa kita bicara tentang sebuah pentabisan atau penabisan, maka itu berarti suatu perjanjian suci dan penerimaan seseorang yang mengambil suatu kedudukan untuk melakukan suatu tugas yang baru. Hal ini dilakukan sesuai dengan upacara yang disiapkan untuk para prajurit keselamatan yang akan diterima di hadapan umum. Jadi saudara-saudara sekalian, sangat berbeda tentang arti yang saya katakan tentang pentabisan, ya, pentabisan dan pembaptisan. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya perlu tekankan sekali lagi bahwa Bala Keselamatan tidak pernah melaksanakan yang namanya pembaptisan di bawah bendera, tapi namanya pentabisan. Dua arti kata yang berbeda, saudara-saudara sekalian. Pentabisan lebih diartikan kepada suatu perjanjian suci dan penerimaan seseorang untuk mengambil kedudukan melakukan tugas pelayanan menjadi seorang prajurit Bala Keselamatan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan upacara penabisan prajurit. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Yuli untuk maju ke depan. Mari Pak. Bendera bisa diangkat, kita tidak silakan. Baik, saudara sekalian, mari Pak Yuli belakang ke depan. Sebelah sini juga boleh. Baik, sebelum saya melaksanakan pentabisan prajurit ini, saudara-saudara sekalian, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk Pak Yuli pada pagi hari ini. Kiranya firman ini akan memberikan kekuatan tentang sebuah panggilan menjadi prajurit Bala Keselamatan. Menjadi prajurit itu mudah, saudara-saudara sekalian, gampang, bisa langsung dipasang, tapi pertanggungjawaban menjadi seorang prajurit itu yang tidak mudah. Menjadi prajurit yang militan, yang tetap kokoh, yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Sehingga dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat dikatakan demikian: ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Perkataan tentang ikutlah menderita itu artinya pada waktu kita menjadi seorang prajurit Bala Keselamatan, maka saudara-saudara sekalian, kita harus siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan suatu kehidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Kita tahu Pak Yuli adalah seorang angkatan dan dia pasti paham tentang hal itu. Bagaimana menjadi seorang prajurit itu harus terus berjuang, ya, mengorbankan dirinya, tidak memusingkan dirinya sendiri, tapi berkorban untuk komandannya. Dalam Bala Keselamatan maka kita harus terus berjuang, ya, untuk kita terus bisa melakukan apapun untuk berkenan kepada Tuhan Yesus sebagai komandan kita, saudara-saudara sekalian, dan juga kepada semua para jemaat dan juga prajurit-prajurit Tuhan. Kiranya hari ini Pak Yuli akan siap, ya, menjadi prajurit Bala Keselamatan, dan saya percaya bahwa ada kekuatan dan kesehatan walaupun kondisi sedikit agak kurang nyaman, tapi kita percaya bahwa Pak Yuli tetap mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita berdiri bersama-sama. Satu kor mengatakan, sekalian ku menyerahkan, terimalah ya Tuhan, menjadi kor itu saudara-saudaraku, dan kita akan berdoa untuk Pak Yuli. Tuhan
mengikuti apa yang saya katakan. Di sini dan sekarang saya mempersilahkan semua yang hadir untuk menjadi saksi bahwa saya telah berjanji dan menandatangani undang-undang peperangan atas kemauanku sendiri, merasa bahwa kasih Kristus yang telah mati dan menyelamatkanku menuntut pengabdian hidupku bagi pelayananmu dan juga bagi keselamatan dunia ini. Itulah sebabnya sekarang ini saya ingin didaftarkan sebagai prajurit bala keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena lagi hari ini Bapa, kami mau menyerahkan bagi Bapak Yuli yang hari ini telah menyampaikan sebuah pernyataannya kepada semua kami dan juga kepada Tuhan, di mana dia siap untuk didaftarkan dan diterima menjadi prajurit bala keselamatan. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkati Pak Yuli, kiranya Tuhan berikan dia kekuatan dan kesehatan, kiranya menjadi seorang prajurit bala keselamatan. Dia tetap boleh menjadi prajurit yang kuat, menjadi prajurit yang siap menghadapi tantangan kehidupan, sehingga dalam segala sesuatu menjadi Pak Yuli, maka dia mengalami berkat dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Inilah doa kami terima dan kami serahkan Pak Yuli kepada tangan Tuhan untuk menjadi prajurit bala keselamatan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Bentar Pak Yuli. Baik. Pak Yuli, selamat atas nama Jenderal dan Komandan Teritorial. Saya menerima perjanjian Anda dan menerima Anda sebagai seorang prajurit bala keselamatan, dan saudara seperjuangan di bawah panji dan api. Maka sebagai tanda atas penerimaan ini, maka saya akan memberikan kepada Anda surat undang-undang peperangan bala keselamatan, akan memasang epolet di bahu sebagai tanda bahwa Bapak sudah menjadi seorang prajurit bala keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saya akan berikan surat ini Pak, karena Bapak diberi keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, silakan kembali Pak. Saya serahkan kembali kepada saya. Selamat kepada Bapak Yuli yang hari ini sudah digariskan menjadi prajurit bala keselamatan. Selalu berkati kehidupan Bapak Yuli. Kita akan melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Yesus kau hidup dan kuatku, dan bersama Tuhan kita pasti menang. Yesus kau hidup dan kuatku. Thank you.
Bapa di surga, Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan semua umat-umat Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sekaligus boleh memberikan persembahan. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi kelancaran khususnya bagi pekerjaan Tuhan di korupsi. Tuhan, terima kasih atas segala berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada semua umat-umat Tuhan. Terbukti Tuhan pada pagi hari ini, semua umat-umat Tuhan telah datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Mayor Tambugolo. Tuhan berkati, Tuhan pakai hamba-Mu. Kiranya hal-hal yang disampaikan di dalam berita pengabaran Injil pada pagi hari ini akan membawa bahagian yang terpenting di dalam kehidupan kami, mulai daripada saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Tuhan akan bekerja, dan biarlah jemaat-jemaat Tuhan yang datang dengan segala rupa-rupa persoalan, baik yang dengan penuh permasalahan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan ketika datang di rumah Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya lawat mereka satu persatu. Tuhan, juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati Bapak Presiden dan segala jajarannya. Tuhan akan berkati, pakai dia seturut dengan kehendak Bapak. Kami juga berdoa juga bagi kota Surabaya yang sebentar lagi juga akan melakukan pemilihan kepala daerah. Tuhan, tunjuk kepala daerah yang akan memimpin kota Surabaya. Kami percaya tangan Tuhan akan senantiasa membantu bagi kita semua, supaya Tuhan memberikan pemimpin kepala daerah yang baik di kota Surabaya. Tuhan, juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan. Kami percaya Tuhan, kiranya tangan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa memberikan jalan yang luar biasa. Tuhan, juga kami berdoa bagi Bapak Yuli yang sudah ditahbiskan menjadi seorang hamba dan sebagai prajurit Allah. Tuhan, kiranya Tuhan berkati, pakai sisa hidupnya untuk menjadi pelayanan khususnya di dalam gereja ini. Tuhan, segala persembahan yang sudah diberikan kepada kami semua untuk pelayanan Tuhan di gereja ini, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan berkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Karena hanya Yesus yang pribadi yang mengenal kita jauh lebih jauh. Seperti itu saya haus, juga kami rindu akan Engkau Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita dan berkat kemenangan. Telah menjalani 8 bulan dalam tahun 2020, ada banyak hal yang sudah kita lalui. Dan kalau kita melihat kita ada hari ini, kalau kita mau periksa seluruh hidup kita, semua masih utuh dan semua karena berkat kemurahan Tuhan atas hidup kita. Pagi hari ini kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Saya tidak membaca pasal-pasal keseluruhan, tetapi ada beberapa ayat-ayat yang kita akan pelajari dari Ayub pasal 1 hingga Ayub pasal yang ke-42. Panjang kalau semua dibaca, tetapi ada beberapa ayat yang perlu menjadi penguatan kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat siapa Ayub. Kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, maka dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mengetahui siapa Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat kaya. Ayub juga adalah seorang yang sangat saleh pada zaman itu. Ayub juga seorang yang jujur dan takut akan Allah. Dan dia juga orang yang menjauhi segala kejahatan. Dan kita melihat daftar kekayaannya yang begitu banyak. Dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan Ayub. Dan hari ini saya beri judul firman Tuhan, karakter yang teruji. Kita tahu karakter Ayub telah dipuji oleh Tuhan. Kita bisa membaca pada ayatnya yang ke-8 ya. Ayat 8, demikian percakapan Allah dengan iblis ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah pujian Tuhan terhadap karakter Ayub. Tuhan akui karakter Ayub, tetapi iblis tidak mau menerima itu. Tidak semudah itu iblis menerima pujian Tuhan terhadap Ayub. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, iblis bilang, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Inilah tantangan iblis kepada Tuhan. Apakah Ayub kalau semuanya hilang dia tetap mau percaya kepada Allah? Apakah dia tetap menyembah
Dan saudara, kita melihat Tuhan mengizinkan itu kepada iblis untuk mencobai. Jadi kalau pencobaan dari iblis, ujian dari Tuhan. Iblis diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub. Kalau kita baca pada ayat yang ke-12, tetapi ada satu peringatan buat iblis untuk nyawa daripada Ayub. Tidak berhak iblis untuk mencabutnya, untuk menjamahnya. Itu perjanjian Tuhan dengan iblis. Kemudian iblis begitu gencar dan semangat karena ada izin dari Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan kalau kita membaca pada ayat selanjutnya tadi dari pasal 1, maka kita melihat dalam sekejap, hanya dalam 1 hari, segala harta kekayaan Ayub hilang, segala miliknya lenyap. Kalau kita membaca bahwa satu persatu orang datang menyampaikan segala apa yang hilang dari hidup Ayub. Pertama, mereka menyampaikan bahwa lembu sapi keledainya dirampas oleh orang-orang Seba. Kemudian belum selesai dia ngobrol, maka datang lagi orang lain menyampaikan bahwa kambing dombanya habis terbakar. Belum selesai lagi masalah itu, maka datang lagi orang lain mengatakan bahwa 10 anak-anaknya mati, tertimpa oleh rumah yang roboh karena angin beribu. Kemudian kita melihat tidak cukup. Lagi datang orang menyampaikan 3.000 untamu dirampok oleh orang Kasdim. Saudaraku, kita melihat bagaimana respon Ayub saat semuanya hilang dari kehidupannya, saat semuanya lenyap yang menjadi kebanggaannya, yang membuat dia terkenal pada zaman itu. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Apakah dia marah kepada Tuhan? Apakah dia menggerutu kepada Tuhan? Di dalam ayatnya yang ke-20, inilah sikap yang perlu kita teladani dari kehidupan Ayub dalam masa-masa yang susah, dalam masa-masa yang sulit ini. Di dalam ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Sujudlah ia menyembah. Inilah yang perlu kita teladani. Di mana dalam pergumulannya, dalam kesusahannya, dalam semuanya hilang, Ayub tidak marah pada Tuhan. Ayub tidak menghujat Allah, tetapi dikatakan dia sujud menyembah kepada Allah, menaikkan pujiannya kepada Allah. Dan dia menyadari penuh bahwa apa yang dia miliki, segala harta, baik anak-anaknya, itu adalah kepunyaan Tuhan. Dia sadar penuh tentang kepemilikan. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Ayub. Dia sadar penuh bahwa dia datang ke dunia waktu dia lahir gak bawa apa-apa. Jadi tidak layak untuk dia marah, tidak layak untuk dia mengeluh kepada Allah. Dan dia sadar penuh Tuhan yang berikan semuanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tapi kalau kita melihat keadaan pada zaman sekarang, kalau kita kehilangan, mungkin kita kekurangan sedikit saja. Bukankah ada banyak orang-orang yang mengeluh? Bukankah banyak orang yang tidak sanggup lagi memuji Tuhan? Bukankah banyak orang tidak sanggup lagi untuk datang bersekutu dengan Tuhan? Yang ada hanya pertanyaan-pertanyaan, kenapa ini Tuhan terjadi?
bahkan anak-anak Tuhan. Maka pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Ayub menjalani kehidupan yang begitu sulit. Tidak cukup segalanya hilang, orang terdekatnya pun menghinanya. Itulah ujian yang kedua, di mana istri Ayub, kalau kita membaca pada pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-9, dikatakan demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa ini terjadi? Ketika Ayub mengalami ujian kedua, di mana iblis memberikan dia penyakit yang sangat busuk, dan dikatakan dari ujung kaki sampai di batu kepalanya ini semuanya penuh dengan borok, luka yang begitu busuk, luka yang begitu gatal, sehingga kalau kita membaca Ayub harus mengambil sebagian beling, ya, kaca mungkin zaman untuk dipakainya menggaruk karena terlalu gatal. Dia melakukan itu. Di tengah dia menggaruk, ya, istrinya datang. Bukan istri ikut garuk, ya, malah datang menghina Ayub, mengatakan, masih bertekunkah engkau? Dan saudaraku, Ayub dengan sabar menjawab istrinya. Dikatakan demikian pada ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudaraku, inilah yang dilakukan Ayub saat istrinya menghinakan kesucian hidupnya, kesalehannya, ketekunannya kepada Allah yang memberikan segala berkat-berkat itu. Dihinakan oleh istri. Dan Ayub bilang, kamu bicara seperti perempuan gila. Kamu gak mau terima yang tidak baik. Kamu hanya mau terima yang baik. Jadi saudaraku, pada pagi hari ini apa artinya perkataan Ayub buat kita sekalian? Pada saat kita menerima berbagai macam tantangan hidup, kehilangan, kekurangan, bahkan mungkin kita harus kehilangan pekerjaan, mari kita tetap bertekun di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tetap tekun percaya bahwa Tuhan semua mengatur yang baik. Tapi mari kita mau melihat, menyadari bahwa semua itu dari Tuhan. Maka tidak ada yang patut kita marah dalam hidup ini. Nggak ada yang kita patut untuk salahkan dalam semua hal ini. Karena semua ini adalah ujian. Ujian karakter bagi setiap anak-anak Tuhan. Ujian iman, kepercayaan. Ujian kerohanian saudara dan saya. Untuk kita kembali membangun iman kita semakin kuat. Kita semakin mendasarkan hidup kita hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seperti Ayub melakukan, dia tidak mendasarkan kepercayaannya, kesalehannya di atas harta yang banyak. Tapi dia mendasarkan seluruh hidupnya atas pengenalannya kepada Allah yang memiliki, yang memberikan segala harta kekayaan. Dan seharusnya demikianlah kita melakukan di tengah kita menghadapi tantangan hidup, di tengah-tengah kita menghadapi kesulitan. Masanya ujian itu datang. Orang ujian gak selamanya, ya, kalau sekolah gak selamanya
nggak tiap hari pergi sekolah ujian. Dan demikian kehidupan kita. Kita sedang mengalami ujian karakter. Apakah kita sudah benar-benar saleh di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar jujur di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjauhkan segala yang jahat dari hidup kita? Sehingga ujian itu akan menjadi sempurna bagi hidup kita kalau kita tetap mampu bertahan menghadapi hari-hari sulit. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, belum surut ujian itu. Ayub masih sedang berkabung. Kalau kita membaca di dalam Ayub 4 sampai pasalnya yang ke-33, di situ ujian yang ketiga, sahabat-sahabat Ayub datang. Awalnya mereka datang mau berbela-sungkawa kepada Ayub, tetapi karena mereka sangat
jauh dari kehidupan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah hal yang kedua yang perlu kita lakukan dalam kita menghadapi kesulitan, dalam kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan hidup, menghadapi kekurangan, menghadapi kehilangan pekerjaan. Maka kita nggak perlu menyalahkan orang lain, tapi mari kita mengoreksi karakter kita di hadapan Tuhan. Adakah yang salah? Adakah yang kurang? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang perlu kita lakukan pada masa-masa sekarang ini, untuk kita melihat diri kita. Mungkin selama ini kita terlalu nyaman. Mungkin selama ini kita sudah melupakan Tuhan, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Mari kita melihat semuanya itu dalam diri kita, tanpa kita mau menyalahkan orang lain, sebab semua ini Tuhan sedang menguji karakter kehidupan saudara dan saya. Kemudian saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apalagi yang perlu kita teladani dari Ayub? Di dalam pasal yang ke-42, pasal 42 dikatakan perikopnya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Menyesalkan diri. Ayub menyesal, ya. Di ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada penyesalan, ada pertobatan dari kehidupan Ayub, dari segala yang telah dilakukannya. Dia tidak biarkan itu berlalu, tapi dia menyesali semua. Dan dia katakan pada ayat 5 dari pasal 42, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi kalau selama ini kehidupan Ayub hanya dia mendengar kata orang, dia hanya mendengar tentang firman dari hamba-hamba Tuhan, dari teman-teman persekutuan, tetapi pada saat dia mampu menjalani semua dan dia mencabut segala perkataannya, setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka dia bilang, sekarang bukan kata orang lagi saya percaya tentang Engkau Allah yang berkuasa. Sekarang gak kata orang lagi bahwa Engkau menyertai saya sampai hari ini, tetapi dia katakan bahwa sekarang aku sendiri melihat Engkau. Dan inilah yang perlu saudara dan saya mengalami dalam hidup ini. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi hari-hari. Kita tidak menyesali, tidak ada pertanyaan yang banyak menjalani hari-hari yang sulit. Saudaraku, kita nggak perlu tanya sama Tuhan, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa. Kita nggak perlu penjelasan dari Tuhan tentang segala hal, karena kita hidup bukan hidup dari penjelasan Tuhan, tetapi saudara hidup, saya hidup karena janji-janji Tuhan. 7.000 lebih janji Tuhan dalam firman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang kita rindu untuk terus kita alami dalam hidup. Kita gak perlu tanya kenapa terjadi, kenapa virus ini terjadi. Semua seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, mau kita tengking,
menguji apakah Ayub ini sudah sungguh-sungguh bertobat. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, maka dia akan mengampuni sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan uji itu bagi Ayub. Sahabat-sahabatnya disampaikan oleh Tuhan, kamu pergi sama Ayub untuk minta Ayub mendoakan kamu. Kalau enggak, kamu akan mendapat hukuman. Dikatakan demikian ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudaraku, Ayub melakukan. Ayub sudah menyesali sungguh segala perbuatannya, dan bahkan dia tidak marah kepada sahabat-sahabatnya yang begitu banyak ngomong dan tidak memberikan jalan keluar. Tetapi dikatakan dia mendoakan mereka, dia mengampuni mereka. Dan inilah juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang membuat kita kehilangan segala hal yang kita miliki, yang kita sayangi, yang kita banggakan. Maka pertobatan, pengampunan harus menjadi bagian atas hidup kita. Bahkan kita sanggup mendoakan orang-orang yang membuat kita kecewa dan sakit hati, supaya kita memiliki karakter Kristus yang dipuji oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Setelah semua dilakukan oleh Ayub, maka ayat yang 10 dikatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama. Maka bersama-sama dengan dia di rumahnya, mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberikan dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya, dan Ayub diberikan hidup 140 tahun lagi. Itulah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan baginya. Dia diberikan kembali berkat 2 kali lipat. Anaknya yang 10 hilang Tuhan gantikan lagi, dan hartanya semua 2 kali lipat Tuhan berikan. 7.000 kambing domba Tuhan kasih 14.000, dan selanjutnya seperti itu. Dan tidak cukup dan tidak sampai di situ pada ayatnya yang ke-16. Sesudah Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Inilah berkat yang luar biasa. Saat kita tetap tekun di dalam iman kita, kita tetap tekun dalam kesalehan kita, kita tetap tekun dalam kepercayaan kita kepada Allah, dan kita menjauhkan dari hal-hal jahat yang tidak memuliakan Tuhan dalam kita menghadapi hari-hari sulit ini. Maka janji Tuhan, Dia akan memberkati saudara dan saya 2 kali lipat dari berkat kita yang banyak. Kiranya Tuhan akan menolong kita, kiranya Tuhan akan memberkati kita. Dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan Ayub kehilangan? Maka jawabannya bahwa Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Dia akan menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan lebih lagi dari apa yang Dia miliki.
kebenaran Tuhan itu sempurna. Tuhan itu setia dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu mari kita tetap hidup dalam kehendak-kehendak Tuhan. Dan apalagi maksud izin Tuhan untuk Ayub menghadapi semua, supaya dia tidak sombong, dia tidak mengandalkan harta kekayaannya untuk menjalani hari-harinya. Ternyata semua kebanggaan harta yang tidak bisa menolong Ayub menjalani hari-hari. Semuanya lenyap dalam sekejap. Jadi saudara, mari kita sadarkan hidup kita kepada Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Taruh dasar imanmu di dalam Tuhan, karena Dia yang akan menolong saudara dan saya. Kenapa Tuhan izinkan Ayub mengalami? Supaya karakter Kristus tentang kesalehan, tentang kejujuran, tentang takut akan Allah menjadi tetap semakin besar dan semakin bertekun Ayub. Dan Tuhan menyatakan juga bahwa pengampunan Tuhan terbuka lebar buat saudara dan saya. Asal kita mau datang dengan kerendahan hati kita sujud menghadap Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk tetap bertahan. Jangan menyerah menghadapi hari-hari depan ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita melihat bahwa janji Tuhan yang 7.000 lebih itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Salah satunya, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. 5 menit ke depan ada waktu untuk kita kembali mengintrospeksi diri kita saudara-saudara. Ayub mengalami begitu banyak tantangan, tapi kita percaya ada satu pribadi yang mengenal kondisi keadaan Ayub, yaitu adalah Tuhan. Banyak tantangan dan persoalan kita hadapi di tengah masalah keadaan saat ini. Tapi ingat, ada pribadi yang mengenal hati saudara dan saya. Mungkin suami gak tahu perasaan hatimu, mungkin istri pun gak tahu perasaan hatimu, tapi Tuhan tahu dan mengenal pribadi hatimu. Mari saudara-saudara sekalian kita nyanyikan pujian ini. Pribadi yang mengenal hatiku. Kalau hari ini saudara sedang ingin berdoa untuk membawa apapun dalam hidupmu dan meletakkannya dan menyerahkannya di dalam tangan Tuhan, makanya waktu yang tepat. Ayub mengalami sebuah penderitaan yang berat, tapi dia juga menghadapi pemulihan yang luar biasa. Kalau Tuhan yang mengizinkan, maka Tuhan pasti memberikan kemenangan. Iya kan? Dan hari ini saudara-saudara sekalian, mari lakukan itu bagi Tuhan. Apapun yang kau sedang hadapi hari ini dalam hidup, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, apapun itu saudara sekalian, ingat ada pribadi yang mengenal hati kita, itu Yesus. Dia katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu yang Tuhan mau bilang bagi saudara saya hari ini. Seperti rusa yang haus minum aliran sungai. Dengan pujian saudara-saudara sekalian, kalau ada saudara yang mau datang untuk berdoa hari ini, depan ini atau di tempat dudukmu, lakukanlah itu saudara-saudara sekalian. Katakan sama-sama, seperti rusa yang haus, saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
dengan bersemangat. Jangan takut dengan kondisi sulit, karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bisa memberkati saudara saya. Kita mau nyanyikan chordnya sekali lagi, tapi saya mau bilang gini saudara-saudara sekalian, waktu kita nyanyikan chord ini nanti,